kita di siang hari ini mendung-mendung gerimis dingin-dingin. Kita hangatkan di acara Rumpi No Secret. Mwah. Ditemani oleh Daniel di pojok sana. Om Daniel, aman? Aman, oke. Dan juga tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas apa sih yang lagi ramai terjadi di luar sana. Banyak sekali menuai kehebohan komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini benar-benar dari dunia maya banget gitu ya. Seiring dengan perkembangan dunia AI atau Artificial Intelligence ya. Ada aplikasi atau apa gitu ya. Namanya apa sih? Gemini AI gitu. Gemini AI. Dimana kita bisa mengupdate foto kita. Mengedit foto kita bersama dengan siapa aja gitu. Dengan pose apa aja gitu ya kan. Nih, prompt dan cara edit foto Polaroid Gemini AI bareng idola tren di TikTok dan sosial media lainnya juga ya. Coba kita lihat beberapa yang sudah mengedit, ada yang sama artis-artis Korea gitu ya, ada yang sama Zayn Malik. Nah, cuman yang ini nih mendapatkan ada komentar juga gitu karena menganggap please deh kalau ngedit juga ya maksudnya posenya biasa aja, nggak usah sampai terlalu halu gitu ya. Maksudnya yang ditutup-tutupi stiker itu. Terus ada beberapa juga yang sampai ada juga yang bikin editan juga sama Pak Ahmad Syahroni ya. Enggak, itu perempuan itu tadi yang sama yang kayak tadi itu kan? Yang edit sama si dia itu. Fotonya selalu begitu ya. Kalau yang warna pink itu kayak bapak sama anak ya kan? Ya. Gitu dia. Terus ada lagi ke yang beberapa juga ada yang sama ngedit fotonya bareng apa Justin Hubner, terus ada yang sama Aliando, terus sama Keisha gitu ya. Cuman kayaknya ada selebriti yang keberatan ya. Coba kita lihat beberapa selebriti yang keberatan. Guys, nih dari Justin ya. Can we please stop making edits like me? Ya gitu terlalu mesra with another girl. The only one I want to is gitu Jen. Ini dari si Justin, dia bilang pokoknya tolong dong kalau foto tuh gak usah terlalu mesra amat karena kayaknya si Jen itu hanya pengen punya foto mesranya hanya sama si Justin hanya pengen punya foto mesranya sama si Jennifer aja. Terus ini apa sih? Ini siapa? Rizky Ridho. Oh, Rizky Ridho. Ini Rizky Ridho, ini fotonya diedit gitu. Teman-teman minta tolong lebih sopan lagi ya, tidak perlu edit yang kayak gini. Emang ini kenapa sih? Oh, oke. Ya, yang berikutnya ada lagi. Cara editnya ada gimana? Kita tutorialnya. Nih. Tolong kasih tahu gimana editnya. Ibu-ibu coba dikasih tahu ya. Cuman aku mau memperingatkan buat ibu-ibu yang mudah sekali percaya dengan foto-foto yang beredar di sosial media. Ingat, zaman sekarang itu ada yang namanya AI. Jangan sampai ntar ngomong ke temennya, tahu nggak sih? Apalagi kalau sama artis Indonesia ya, ternyata si Aliando udah punya pacar sama si itu. Ya, ternyata itu editan AI. Ya. Jadi selain ada tata cara gimana cara bikin foto editan dengan AI, ada juga aplikasi-aplikasi guna untuk menyelidiki apakah foto ini asli atau foto AI. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak juga tuh jangan mudah percaya ya. Terus bapak-bapak juga jangan kalau foto sama cewek ketahuan istrinya atau istri marah-marah ngaku-ngaku itu foto AI. Ya, ibu-ibu ya, ada ibu silakan Google aja bagaimana cara ngecek foto itu AI atau asli. Ya, ada semuanya ya. Komentar netizen coba kita baca. AI should be banned from the start. Serem banget, semakin lama semakin smooth editingannya dan bisa bikin fitnah kalau nggak dibatasin. Iya, setuju. Bahkan kalau di luar negeri itu artis-artis itu kemudian wajahnya itu dipatenkan. Sehingga kalau ada yang menggunakan wajahnya tanpa izin itu ya terkena royalti gitu ya. Terus yang berikutnya, tapi kalau di operasi plastik berapa kali dia mesti paten? Oke, berikutnya. Padahal sudah dilarang loh ngedit idola seperti itu. Siapa yang ngelarang? Emang ada larangannya ya? Yang berikutnya. Contoh penggunaan AI yang disalahgunakan nggak sih? Ini tidak malu sampai edit kayak gitu, bangga kah? Dan orang awam pasti percaya ini demi apapun fitnah ada di mana-mana hanya karena AI. Yang berikutnya ada lagi nggak? Kok bisa seril ini? Kayak gitu. Yang berikutnya habis. Ini bukan cuma foto ya, video juga ada. Namanya apa sih? Deepfake gitu ya.
Jadi foto tuh misalnya mulutnya ngomong apa, tiba-tiba jadi ngomong apa. Jadi emang di zaman sekarang kalau mendapatkan informasi apapun melalui sosial media harus tahan diri, jangan mudah percaya. Lebih baik kita undang aja, kita tanya langsung. Seperti hari ini kita mengundang Mbak Musdalifah dan suaminya Fadel. Kita dulu profil mereka berikut ini. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Mbak Musdalifah dan juga Fadel. Assalamualaikum. Ini adalah pasangan yang kita kuntit dari sejak sebelum menikah ya. Dan ini update terbaru, tadi kuntit dulu. Ini pasangan ini sedang mengusahakan untuk memiliki bayi, dan salah satu ikhtiarnya dengan melalui bayi tabung gitu ya. Sudah prosesnya dari bulan apa sih? Dari bulan Juni. Tapi masih belum kemarin masih gimana progresnya? Ya, bayi tabung itu bertahap. Iya, bertahap. Sudah ya aku ikutin saran dari dokter, harus makan ini obat, suntik-suntik begitu. Itu semua udah. Semua ya. Jadi berapa bulan itu prosesnya? Udah jalan 3 bulan ya. 3 bulan. Jadi masih berikhtiar terus ya. Iya. Masih berikhtiar terus ya. Ini nggak update dari 2 bulan ya. 2 bulan. Program IVF bayi tabung belum berhasil. Semoga ada hikmahnya dan percaya Allah yang mengatur segala kehidupan kami. Saya tetap semangat dan selalu bersyukur. Saya sempat berpikir ingin mengangkat anak untuk menambah motivasi dan ingin merasakan punya anak bayi. Gimana menurut teman-teman? Banyak bersyukur ya yang udah punya keluarga, terutama anak. Sayangi dan besarkan dengan penuh kasih sayang. Jangan mengeluh dan jangan jadikan beban. Gitu dari Fadel sendiri ya. Dari sejak ini kan kalian ya, kita kuntit dari sejak masih pacaran ya. Di awal-awal waktu masih pendekatan itu sudah menjadi obrolan kah sebelum menikah bahwa nanti pengen nambah anak lagi gitu? Sudah jadi obrolan. Terus istri kan bilang dia kan udah steril. Tapi aku bilang nggak apa-apa, aku menerima. Yang penting kan nanti kita mencoba dengan bayi tabung gitu. Ya kita berupaya, berikhtiar. Ya kemarin kan kita lakuin tuh ya. Di tahun 2025 ini ya. Cuman memang udah maksimal, maksudnya udah makan yang teratur, vitamin. Udah dimasukin telurnya juga. Udah masukin juga ya. 6 minggu tapi ya Allah belum mengizinkan. Cuman kan memang kalau itu kan harus emang ada yang langsung jadi, ada yang berulang kali-kali ya kan. Nggak ada yang salah sebenarnya, nggak ada yang salah. Cuman memang ya balik ke kitanya lagi, mungkin belum dikasih. Belum dikasih. Memang kalau pasangan-pasangan melakukan IVF tuh biasanya memang 2-3 kali terjadi. Tapi kan memang sudah ada ya embrionya kan. Sudah ada. Kemarin ada 2. Dimasukin berapa saat yang dicoba? Oh, baru 1 yang dicoba gitu ya. Tapi Mbakmu sendiri gimana rasanya? Ini kan kalau seorang ibu udah menurut pasti tetap sedih gitu ya. Aku juga tadi udah ini. Tapi harus mana? Ini kan dari awal pernikahan sampai tahun 2025, baru tahun 2025 ini akhirnya menjalani proses. Lama dia 3 bulan kan bertahapnya. 3 bulan bertahap. Masuk kan telurnya kan jadi dulu bagus, baru diambil, disimpan. Ya pas udah bagus semua, aku jadi satu dengan janinnya, di embrionya jadi satu dengan suami, bagus, udah dimasukin. Mbakmu sendiri ketika menjalani proses itu apa yang sampai sekarang nih masih berasa sekali gitu? Iya, karena setiap hari harus suntik, minum obat. Fadel bantuin nyuntik? Aku bantuin juga suntik tiap malam. Tiap malam ya? Iya, selama 15 kali. Saat ini apa yang dirasain Mbak Mus? Kemarin ya kan sebagai seorang ibu, apapun yang terjadi tetap sedih. Iya. Tapi tetap diusahakan. Apa yang membuat Mbak Mus semangat untuk terus mencoba? Karena suka anak bayi aja gitu. Memang suka bayi. Terus ini kan juga harapan dari suami ya. Mbak Mus sendiri sebagai istri gitu melihat kerinduan suaminya pengen ngerasain gendong bayi gitu apa? Karena dia suka sama anak bayi, anak kecil kan. Jadi ini wujud juga cintanya Mbak Mus. Fadel sendiri gitu ya. Ini kan proses ini kan buat pasangan ini juga saling menguatkan juga pasti, gitu ya. Pasti. Gimana cara kamu itu menghibur Mbak Mus nih? Karena kan ibunya suntik sini gitu. Ya aku sih ya namanya kan awal kita ikhtiar ya. Begitu nggak jadi, ya dia juga pasti ada kesedihan kan. Nggak enak sama aku kan, nggak enak. Satu nggak enak, kedua juga mungkin ya beban lah gitu karena belum memberikan
keturunan buat Kan aku. belum nggak berkembang. Ya. Cuman aku kuatin, ya udah nggak apa-apa kalau misalkan kita udah ikhtiar, udah usaha, mungkin belum dikasih, ya kan. Nanti kita coba lagi lah ya. Nah, kemarin aku bikinlah postingan mengumumkan kalau memang kita belum berhasil. Ya, jadi mohon doanya gitu ya dari yang lain. Tapi memang betul sempat ada juga kepikiran apa angkat anak, Iya, adopsi. aku Ada tuh juga. sampai berpikir, masa gini kan teman-teman netizen bilang ya, kan anak udah banyak ya. Tapi kan dulu waktu aku baru nikah kan anak-anak itu usia 5 tahun Udah gitu gede, kan. Aku tuh pengen yang dari bayi gitu. Masa pengen ngerasain ya kan. Kalau dari bayi kan beda kalau udah umur 5 tahun kan. Aku tuh sempat berpikir gimana ya kalau misalkan adopsi anak gitu, nggak apa-apa. Kalau punya anak 6 juga ya nggak apa-apa, barokah lah ya kan. Iya, iya. Kalau 5 banyak tambah lagi nggak apa-apa ya kan. Biar rame gitu. Biar rame. Nah ini di tahun 2024 juga ini sebetulnya ya Mbak Mus dan Fadel juga sempat mengutarakan memang ada rencana niat Iya. juga ya ikhtiar ingin punya momongan. Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Tadi kan juga sempat menjadi concern karena usia gitu. Tapi kan Mbak Mus, aku bilang sama Mbak Mus mah usia segitu mah masih muda. Amin. Amin, iya kan? Mudah-mudahan nanti dapet. Amin, amin. Anak kan gitu. rezeki. Iya betul. Tapi katanya Mbak Mus waktu persiapan itu di tahun lalu udah sampai itu kata dimakan harus ini makan putih telur banyak katanya. Emang harus kan Banyak, itu iya. protein. Oh gitu. Sekalian nge-gym terus sama ya. Kayak Jadi kan Adira. itu menambah protein. Oh gitu. Jadi ibu itu asupannya harus itu putih telur. Terus apa lagi? Ya pokoknya makanan protein itu buat menambah sel telurnya jadi bagus, obat-obat juga. Obat-obatan juga. Jadi udah persiapannya dari mulai setahun sebelumnya nih. Enggak, dari bulan-bulan awal Juni. Oh awal Juni tahun ini makan Iya. telur putihnya itu. Oke. Ini buat Mas Fadel ya. Kenapa baru tahun 2025 ini diwujudin IVF? Kenapa nggak dari tahun-tahun kemarin sebelumnya? Karena waktu tahun sebelumnya itu lumayan sibuk lah dia kan. Dianya sih maksudnya. Sibuk live ini ya. Sibuk live. Dan 2025 saya lihat ada waktu dia agak senggang. luang lah ya kan. Makanya aku mutusin, ayo kita coba gitu. Oh, kamu kemarin soalnya juga pada sibuk nyala gitu ya proses kampanye. Kamu juga ini jadi belum baru sekarang ini baru lowongnya ya. Nah, ada komentar netizen ini macam-macam ya. Coba kita bacain Mbak Mus mungkin mau langsung jawab ya. Gini ada yang nuduh gini, kok jadi kayak egois nggak pikirin kesehatan istri hamil di usia 40 tahun ke atas itu terlalu beresiko. Lagian Mbak Mus kan udah punya banyak anak, sayang aja mereka layaknya anak kandung. Iya disayang kan? Iya tetap disayang. Masa walaupun anak 5 itu udah gede, ya tetap kita sayang. Walaupun ada anak kita adopsi anak ya kan, yang 5 ini tetap kita sayang. Tetap. Tapi Mbak Mus sendiri kan memang juga pengen Aku suka anak bayi. suka bayi. Kan yang udah 10 tahun kan, Iya betul. 11 tahun namanya. Tapi ada kekhawatiran juga nggak sih tentang fisik ya ketika nanti kalau itu kan hamil? aku memang sebelum aku memulai bayi tabung aku kan di check up seluruhan dari jantung, dari labnya aku bagus, kata dokter aku suruh maju ya sudah. Maju. Jadi semua Memang sudah kan dipertimbangkan. tergantung fisiknya kitanya. Udah pernah 5 kali, 6 kali gitu. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Nikah lagi aja, toh dalam agama Islam diperbolehkan punya istri lebih dari satu kalau izin dari istri pertama. Lagian sudah mapan. Mbak Mus langsung gini. Siapa tuh? Ada yang parah nih, banyak yang ngomong kayak gini. Iya, jadinya kayak gini komentar-komentarnya gitu. Iyalah Bapak, ya sekarang punya istri aja satu pusing ribut gitu. Mau suruh nambah kan belum tentu bisa lah Belum dan bisa, anak 5 ya dan kan? nggak bisa ngebayangin gitu loh. Jangan dibayangin. Nggak mungkin bahagia juga. Iya, Jadi benar. nggak usah, cukup Nambah satu lagi. aja. Betul, betul, betul. Enaknya sebentar doang ya. Iya, habis itu ribet katanya. Ribet. Ntar mau ini ribut, Satu aja itu udah. ribet ya. Jadi Kita lelaki satu istri aja cukup. laki 1 istri 1 cukup gitu ya. Jadi kalian ingin menambah momongan, usaha IVF, tapi kalaupun memang misalnya belum rezeki juga adopsi juga tidak masalah. Iya nggak masalah. Yang Kan dari penting- netizen ada bilang kenapa nggak nikah lagi gitu. Aduh itu mah itu mah nambah masalah ya. ada lagi komentarnya, coba kita baca. Udah punya banyak anak sambung, sudah cukup rawat aja seperti anak sendiri. Ya udah emang juga dirawat emang ya. udah dirawat, cuman kan udah gede. Kita kan Oh, pengen udah anak 6 tahun. bayi. Udah 6 tahun ya. Bukan lah, udah Enggak, 10 maksudnya- sekarang.
Apanya? Anak yang paling bontot kan? Enggak, maksudnya kan kita nikah udah 6 Pernikahannya. tahun. Iya, Berarti anak bontot itu udah 11 tahun malahan. Gimana? Udah Iya. gede. Pernikahan kalian ternyata udah jalan, Masya Allah ya. Udah 6 tahun. 6 tahun. jadi waktu itu Falhan umur 4 tahun. Waktu itu kan ya masih ini ya. Sekarang udah gede banget, udah nggak bisa diajak tidur bareng. Gitu. Udah nggak bisa digendong, Susah. berat ya. Susah. Gitu. Ada lagi komentarnya emang? Ada lagi nih. Ada lagi? Anak Mbak Mus sudah banyak, Bapak kasihan Mbak Mus usianya sudah berisiko untuk melahirkan. Sayangi keluarga yang sudah ada, insya Allah bahagia. Amin, amin. Tapi katanya seperti kata Mbak Mus tadi, Tahu aja ya orang bisa periksa nih. iya. Padahal udah cek dokter Iya. bilang gas Iya. gitu ya. Karena kalau akunya juga memang di check up gak bagus, aku juga nggak berani. Oh betul sekali ya. Semua kan dokter itu kan lihat kondisi kitanya. Anak-anak gimana komentarnya anak-anak? Pasti juga lihat nih, Anak-anak ikhtiar happy ibunya. aja, malah Karena senang suka, karena kan nunggu. punya bayi. Oh, anak-anak juga mendukung sebetulnya ya. Punya. Pengen punya adik cowok, cewek, pengen. Oh, mudah-mudahan segera terkabul. Amin. Amin, ya Allah. Kalau kembar gimana? Kalau kembar gimana, Mbak Mus? Jangan kembar mah. Karena Satu umur aja aku udah cukup lah. beda, satu aja. Makanya kemarin yang ditanam cuma 1 embrio. Oh, biasanya kan kadang-kadang suka 2. Nggak mau akunya. Oh, justru Mbak Mus yang nggak mau. Karena kan beresiko kalau kembar. Kalau jadi dua-duanya Iya. gitu ya. Oke, baiklah. Menjaganya beresiko kan. Menjaganya. Iya kan. Iya sih. Kalau iya. kembar itu kan besar. Terus kita juga kan umurnya gimana gitu. Iya, iya, iya. Jangan kita nafsu, pengen punya anak kembar gitu. Oh iya. Oh, apalagi nih katanya anaknya Mbak Mus yang besar juga katanya kemarin baru dilamar. Iya, lama. Iya. Ntar lagi mau mantu juga. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Gimana rasanya melepas nih di detik-detik mau melepas anak pertama Mbak Mus? Mau gimana ya? Ya udah ketemu jodohnya. Kita nggak bisa ngerangkum begitu terus loh. Bukan ketemu jodoh, ketemu pilihannya. Dan insya Allah yang terbaik buat Nia dan Arya. Selamat atas lamarannya. Semoga kalian berdua selalu diberkati kesehatan, panjang umur dan kebahagiaan bersama. Amin. Rasanya gimana Mbak Mus sebagai ibu nih? Ya rasanya ya mau gimana? Karena udah umurnya udah 24. Ya dia harus karena ya harus udah ketemu pasangannya yang cocok. Kita nggak bisa gimana ya. Karena anak perempuan itu kan dibawa suami. Dibawa suami nanti ya. Tapi kalau anak perempuan pasti sering balik-balik lah nanti ya. Amin. Amin. Oke, baik. Berikut nanti kita ngobrol lagi sama Mbak Mus dan juga Fadel. Ada Fitri Tropika dan putrinya Sada yang kemarin baru menang di ice skating. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, baik. Kita sudah bersama dengan Fitri Tropika dan putrinya Sada. Hai Sada. Hai. Sada kemarin baru menang ya. Ada postingannya Mama nih. Coba kita baca. Tuh, keren banget sih. Skate Asia 2025 ini sebenarnya adalah salah satu pertandingan paling membuat dakdikdukser bagi jiwa Mama Sada yang imut ini. Waktu pemanasan Sada sempat jatuh lalu nangis-nangis minta dipeluk sambil nyamperin Mama ke tepi lapangan. Bahkan Sada juga sempat bilang kalau tanding ini dia agak takut-takut karena lawannya ada anak-anak negara lain. Meski jiwa ini rasanya meronta ingin koprol melompat ke es buat nenangin Sada, rupanya itu tidaklah perlu karena kamu sudah besar. Lihat video ini nak. You wipe your tears, face the fear and glide. You were scared, you fell, but you rose. Selamat sekali lagi untuk setiap pencapaianmu. Yeay! Keren banget. Emang iya ya, kamu waktu tanding itu pasti deg-degan ya gitu ya. Tapi yang paling bikin deg-degan tuh apa sih? Karena Takut kalah. oh takut kalah. Terus emang lawan-lawannya yang lain kayak apa mereka? Gede-gede, mereka lebih tinggi. Kan dari negara lain gitu ya. Bule-bule gitu. Hah? Yang lain kayak apa? Yang lain lawan aku Dari mana? Dari Inggris. Oh, dari Singapura. Terus? Dari Singapura, terus dari Hong Kong ya kalau nggak salah ya kak? Iya. Oh iya. Terus kan kamu katanya waktu latihan emang sempat jatuh. Sakit dong ya? Iya. Terus habis gitu, sekarang kamu lari peluk Mama. Habis peluk Mama rasanya apa? Hah? Lebih tenang habis peluk Mama. Mama bilang apa? Ingat nggak? Lupa. Sangat tidak membekas ya di Lupa dalam ya? kolbu ya ucapan mamanya. Tapi kamu kan akhirnya berani lagi gitu kan?
Jadi begitu pas musiknya main jreng, terus kamu main gitu skating, terus apa yang ada di pikiran kamu apa? Nggak ada di pikiran aku. Seru aja gitu, seru aja. Ada gerakan yang paling susah nggak sih waktu itu? Crossover. Hah? Crossover. Crossover tuh yang gimana ya? Muter gini. Oh gini, kakinya gini. Nyilang-nyilang gitu. Jadi kayak susah. jalan tapi agak nyilang-nyilang gitu ya Kak ya. Iya, oh itu yang paling susah. Terus tadi aku tanya kan, Sada tadi kalau pas muter pusing enggak? Kamu bilang agak pusing ya. Lebih pusing mana sama dengerin mama kalau bangunin pagi-pagi? Dengerin mama. Coba kita lihat seperti apa sih saat Sada tampil di saat Sada ice skating berikut ini. Sada, waktu kan kamu dipanggil pemenangnya Sada, terus kan kamu slide ke tengah, terus gitu kan kakinya diangkat, terus ngelirik. Yang kamu lirik siapa sih itu? Lirik siapa kakak? Lirik siapa? Lirik kamera mama ya? Lihat kamera apa lihat siapa sih nak? Lihat Mbak Ima. Lihat sus ternyata. Kenapa ngeliat Mbak Ima? Kenapa yang dilihat Mbak Ima? Hah? Karena takut Mbak pergi. Oh, kamu takut Mbak pergi. Kamu nggak takut? Kalau emaknya pergi terserah deh ya, yang penting susnya jangan pergi. Sada, bener nggak sih kamu tuh suka ice skating karena dingin? Karena kamu nggak suka olahraga yang panas-panas. Betul? Aku pernah tawarin pedal kan, aku bilang, Sada kita pedal yuk, cobain sama mama, ntar latihan dulu. Aduh panas, aku tuh nggak bisa kalau nggak di suhu ruang mah. Suhu ruang. Iya, jadi harus suhu ruang. Jadi kalau ini suhu ruang atau enggak sih kalau yang ini sekarang nih? Lebih dingin daripada ice skating. Oh, ini lebih dingin ini daripada lebih dingin daripada ice skating, karena kalau ice skating gerak. Oh iya, jadi dia gerak gitu. Kamu kan jago ice skating. Itu bakat dari mana sih? Dari ibu atau dari bapak? Dari mama tuh dari papi yang jago Mama, ice skating. mama bisa nggak mama? Papi ya. Atau papi yang jago ice skating? Dia ketawa. Siapa? Yang lebih jago dance, mama atau papi? Papi. Jadi bakatnya dari papi kayaknya ya. Kayaknya. Iya. Oke, kita mau tunjukin foto juga nih buat Sada. Kita lihat yang berikut ini. Wah, ini lagi menunaikan ibadah umroh. Papi. Nah, iya. Sada inget gak? Waktu itu kamu juga masuk ke Raudoh. Ingat ya? Ingat gak kalau waktu itu di dalam situ doanya apa? Pas mama lagi nangis-nangis, terus mama bilang, Kak ini tempat mustajab, semua doa kita bakal dikabulin. Kak ayo cepetan, kakak sujud berdoa. Kakak minta doanya apa waktu itu? Popcorn, candy, coklat, es krim. Oh ya dia. Iya. Iya kan benar. Ya benar sih, tapi kan kayak aku tuh kan lagi terharu ya kak. Lagi sujud, terus gitu, ayo kak pokoknya ini tempat mustajab. Sada doa, bisa lagunya lebih mengharukan lagi ya. Kayak lagi mustajab kak, ayo cepet. Kakak sujud berdoa. Lagi sujud, lagi nangis-nangis, tiba-tiba di sebelah popcorn, candy, coklat, permen. Popcorn, candy, coklat, permen. Diulang. Diulang berkali-kali kayak, jauh-jauh ke sini dia berdoanya itu dong, tapi ya udah deh. Tapi terkabul kan? Udahnya ada yang ngasih berjamaah. Serius? Iya. Ada ngasih? Ada dikasih gelang, terus dikasih apa? Coklat permen ya kak ya? Masya Allah. Kalau misalnya nanti kamu masuk lagi ke Raudo gitu ya, suruh doa lagi, kamu mau mintanya apa lagi? Sama. Oh sama. Ya Sama Allah. dia itu konsisten. Minta yang lain kayak kak, apa tuh rumahnya kayak istana gitu apa kak? Enggak. Yang berikut kita lihat fotonya. Yang berikut. Oh ini. Sada kan mama sama papi tuh kalau di rumah suka bikin konten gitu ya. Iya kan? Kalian suka ikutan nggak? Suka nontonin nggak? Suka? Hah? Sada suka nggak kalau syuting di rumah? Kamu nonton nggak? Suka nonton atau suka ikut syuting? Nonton. Oh suka nonton. Hah? Nontonin mama. Oh nontonin Kalau mama. ngobrol jangan muter-muter nanti nontonnya pusing. Kamu masih inget nggak yang ini yang waktu itu kamu diajak bikin konten terus sambil main pasir? Kita lihat yang Masih inget berikut. nggak kak? Ini ada videonya nih, coba kita lihat. Ada malah betah. Kalau adanya malah betah, kalau dia malah kayak nggak mau duduk di sini. Oh panas. Panas.
panas. Gitu ya. Jadi kalau kamu sukanya tempat dingin gitu. Kalau liburan senengnya kemana? Sada? Ke es. Enggak. Ke tempat salju. Enggak hotel. Oh, ke hotel. Dia maunya gitu. Terakhir sih ada waktu kecil dia nangis. Sada mau ke Eropa. Dia nangis. Oh, udah pernah? Udah dong. Udah dia minta lagi. Minta lagi ke Eropa. Ya jangan muter-muter kasihan Sada dari pusing. Iya kan sama kayak ibunya nggak bisa diem Iya ya kan. sih, Oke, bener. Sada nanti kita ngobrol lagi ya Sada ya. Kamu kalau kan papi kan jago dance. Kamu bisa dance juga nggak? Misalnya skating. Hah? Bisa di skating. Oh bisa di ice skating. Di sini nggak bisa. Oke nanti kita pasang esnya dulu ya. Jangan kemana-mana tetap di Room Tino. Nah sudah bersama dengan semua bintang tamu kita. Tapi aku mau nanya dulu Mas Sada nih ada. Sada kamu lanjutin kalimat yang aku bacain ini ya. Aku ngomong terus kamu nanti lanjutin titik-titik di bawah ini. Oke ya. Sada tolong dibantuin, tantenya udah pucat banget tuh di situ Sada. Sada, kan Mama waktu hamil kamu tuh hamil 9 bulan tuh Mama yang lahirin. Karena itu Sada harus apa ke Mama? Harus apa? Harus kasih apa ke Mama? Sebagai ucapan terima kasih, Sada harus kasih atau Sada mau kasih apa ke Mama? Tidur bareng-bareng. Tidur bareng-bareng. Fitri Tropika langsung gini. Ini pertanyaannya susah loh ya. Gak apa bagus jawabannya. Iya. Sada, sebagai anak, kamu harus bisa Satu. Hah? Batu. Patuh. Pinter. Sada, kalau papa sama mama lagi nggak ada di rumah, kamu harus apa? Kalau mama papi nggak ada, Sada harus Hah? Main. Kalau papa dia harus main bener. Kalau kamu lihat mama lagi sibuk di rumah, lagi nyapu apa segala macam, Sada ngapain? Bantu. Oh bantu. kalau keluarga PPKN loh. Iya, Ih, keren. didikannya Iya, ya kan? keren. Didikannya, wejangannya. Oh, Masya Itu Allah. semua tidak lepas dari sosok ibu yang mengayomi. Betul. Oh pertanyaan terakhir. Sada, kalau mama sama papi lagi bikin konten tuh, lagi sibuk banget, Sada harus ngapain? Bantuin. Bantuin ngapain? Bantuin. Kamu biasanya suruh ngapain tuh? Kalau mama papa lagi itu, bantuin megangin lampu. Bantuin pegangin HP. Oke, Sada kita mau tunjukin nih mama waktu muda dulu, termasuk ada mama waktu hamil kamu. Kayak apa? Nih, kakak Kita mau lihat gitu yang sama berikut ini. Oh ya. Sada, mama tuh kalau di rumah kalau ngomong gitu juga? Enggak. Contohin dong, mama tuh kalau lagi kan kau bilang tadi lebih pusing mana, muter atau dengerin mama ngomel di rumah. Contohin dong, mama kalau lagi ngomong di rumah tuh kayak apa yang bikin kamu pusing? Kayak nenek sihir. Kayak nenek sihir. Kayak gimana? Misalnya kayak gimana? Marah-marah. Kalau bangunin kakak mama gimana? Contohnya kalau iya lagi bangunin. Suruh sekolah. Iya. Padahal hari sekolah. Ya iyalah, disuruh sekolah padahal hari sekolah itu mau gimana, hari sekolah disuruh ngapain? Kamu bisa nyontain nggak? Nyontain gimana manggilnya? Sada, bangun. Ada gitu. Iya gitu. Iya. Dia nyontain aja nggak mau. Oke, sekarang kita mau nanya point of view ini untuk orang-orang dewasa yang ada di sini ya. Point of view yang pertama adalah tentang apa? Ini ya, buat Mbak Mu sama Fitrop. Kalau misalnya suami pamit nongkrong, padahal lagi libur anak sekolah, bukannya ngumpul sama anak-anak, malah izin nongkrong sama teman-temannya. Setuju? Nggak setuju? Atau kamu ya udah terus kenapa? Aku terpaksa setuju. Karena dia nongkrongnya sama aku. Anak-anak titip sus,
ikut. Nggak, mama tega. Udah dikomplain saya sama suami. Gara-gara padel mulu. Bisa Jadi saya gimana? Ini sering terjadi gimana? Nggak Oke. dikasih izin. Mbak Mus, gimana kalau Mbak Mus? Suami mah nongkrongnya sama aku sama anak-anak. Oh, gitu. Jadi ya, tapi kadang-kadang ya berdua. Oh, jadi kadang-kadang sama berdua. anak-anak. Jadi boleh pas lagi hari libur anak selama nongkrongnya sama istrinya aja gitu ya. Yang berikut ini tentang, nah ini fitrah banget nih ya. Jaksel Trophy Wife, pagi antar anak sekolah, siang padel. Ih. Tuh, ngomongin udah padel. Udah dipunggungin. Udah dipunggungin. Padel gitu ya. Gimana tanggapan kamu tentang ya istri-istri yang ya gitu kegiatan sehari-harinya? Iya, tapi kan maksudnya berarti itu alhamdulillah rezeki gitu. Rezekinya kebetulan hobinya sama. Jadi kadang kita kayak bisa main bareng berdua gitu. Oh bos. Oke, Mbak Mus, tentang istri yang gitu tuh, yang kesehariannya tuh banyak kegiatan di luar yang seru deh gitu ya. Antara anak sekolah, bisa antara anak sekolah ya main padel, ngopi-ngopi gitu. Kalau aku yang memang aku usaha juga ya, jadi ya paling antar anak-anak ntar pulang aku lanjut kerja. Lanjut kerja. Jadi kalau Mbak Mus tuh tipenya begitu. Kalau Fadel boleh nggak kalau misalnya Mbak Mus tuh ya gini aja, gak usah terlalu strict, nggak usah terlalu capek-capek kerja gitu. Boleh nggak? Iya boleh sih, cuman kan dia kan emang nggak terlalu suka olahraga dia, jarang. Iya. Paling aku di rumah aja, Oh. jogging-jogging gitu. Jauh-jauh gitu ya. Baiklah kalau gitu. Ada lagi nih yang berikutnya. Foto-foto saya nggak bisa. Oh ini ada video nih, kita lihat nih, ada fotonya kami sama Ryanza ya. Ini adik kamu ya, ya. Coba kita lihat di videonya berikut ini. Masya Allah, aduh obrolannya. saksinya. Itu sebelumnya lagi ngomel-ngomel sama kakaknya. Kenapa? Oh. Tapi begitu dapat voice note aja lagi apa? Oh ya ampun, kayak ibunya banget gak sih? Tapi Masya Allah ya, dihafal gitu cerita-cerita Nabi. Luar biasa. Dan Sada juga, ini katanya kegiatannya Bisanya sayang. setiap hari sibuk banget ya. Senin ngapain kamu? Les? Ngaji. Selasa? Ngaji, Selasa, Ice skating. Es skating. Rebo? Ngaji. Ngaji lagi. Kamis? Vokal sama ngaji. Vokal sama ngaji. Jumat? Les masak. Les masak. Sabtu Minggu? Ice skating. Oh, ice skating. Mama sama papanya nongkrong berdua. mama sama papi ngapain? Padel. Oh, ini ada Fadel, bukan Padel. Fadel terima kasih sudah hadir. Mbak Mus terima kasih. Fitrop terima kasih. Sada terima kasih. Sukses terus buat nanti pertandingannya di Thailand. Ya mudah-mudahan menang lagi. Menang pasti. Terima kasih buat Anda semua. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rubik. Udah usik lagi.